Halo Sobat Neo, apa kabar? Pada materi unit 5, kita akan membahas dan mempelajari mengenai Entity Relationship Diagram atau ERD. Di mana dalam suatu perancangan basis data, ERD ini sangat penting kita pelajari karena di dalam ERD ini menggambarkan relasi antar entitas. Dalam suatu basis data, entitas pasti memiliki relasi dengan entitas lainnya. Relasinya itu bisa antar entitas atau bisa ke banyak entitas. Nah, relasi itu apa? Relasi di dalam basis data adalah hubungan antar tabel atau entitas yang merepresentasikan hubungan antar objek yang ada di dunia nyata. Sedangkan ERD sendiri adalah suatu diagram dalam bentuk gambar atau simbol yang mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan atau relasi antar entitas. Jadi ERD itu adalah sebuah diagram yang isinya itu gambar atau simbol yang menjelaskan hubungan atau relasi antar entitas atau relasi antar tabel. Di dalam ERD ada beberapa komponen. Yang pertama, entitas atau entity. Yang kedua, ada atribut. Dan yang ketiga adalah atribut key. Kita pernah mempelajari mengenai entitas dan atribut di dalam materi di unit 2. Kemudian untuk atribut key kita pernah mempelajari di materi di unit 3. Jadi untuk komponen ERD ada 3. Yang pertama adalah entitas atau entity, atau di dalam suatu basis data itu adalah tabel. Lalu yang kedua atribut atau kolom atau field yang ada di dalam tabel. Kemudian yang ketiga adalah atribut key. Ini adalah simbol-simbol ERD yang umum digunakan. Simbol yang pertama adalah simbol kotak. Simbol kotak ini dia adalah entitas. Dia menggambarkan entitas atau objek di dalam suatu basis data. Lalu simbol yang kedua ada simbol belah ketupat. Simbol belah ketupat ini menunjukkan atau menggambarkan relasi atau hubungan antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Simbol ketiga ada oval atau lingkaran. Simbol ini mendeskripsikan karakter dari suatu entitas, atau bisa kita sebut saja atribut dari suatu entitas, di mana nanti untuk atribut yang sifatnya sebagai primary key itu diberi garis bawah. Simbol terakhir ada garis. Simbol garis ini berfungsi sebagai penghubung antara relasi dan entitas. Jadi menghubungkan antara simbol yang belah ketupat ini dengan entitas, atau entitas dengan atribut. Jadi garis ini digunakan untuk menghubungkan notasi-notasi yang lainnya, notasi entitas, relasi, dan atribut. Ada 3 jenis relasi. Yang pertama, relasi one-to-one. Relasi jenis ini menandakan bahwa dua entitas itu memiliki sebuah relasi satu sama lain. Jadi relasinya itu sifatnya tepat satu. Kemudian, yang kedua relasinya adalah one-to-many, atau sama saja many-to-one. Itu sebuah entitas yang memiliki banyak relasi dengan entitas yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah relasi many-to-many. Dua entitas yang memiliki banyak relasi satu sama lain. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contohnya. Yang pertama, relasi one-to-one. Misal ada suatu contoh, ada suatu entitas yang namanya pemimpin. Dan suatu entitas yang namanya negara. Nah, untuk relasinya sendiri, ini adalah memimpin. Jika kita artikan, ini adalah suatu pemimpin atau seorang pemimpin itu memimpin sebuah negara. Jadi relasinya di sini one-to-one. Seorang pemimpin, dia hanya memimpin sebuah negara. Jika kita balik, berarti sebuah negara itu hanya dipimpin oleh seorang pemimpin. Jadi ini relasinya one-to-one. Contoh lainnya, misal ada entitas orang dan entitas KTP. Jika relasi one-to-one, berarti seseorang hanya memiliki sebuah KTP. Jika kita balik, sebuah KTP dimiliki oleh seseorang. Jadi relasinya one-to-one. Relasi kedua adalah one-to-many. Contohnya, misal ada entitas yang namanya pimpinan dan karyawan.
Jika relasinya one to many, berarti seorang pimpinan dapat memimpin banyak karyawan. Jika dibalik, berarti beberapa karyawan dipimpin oleh seorang pemimpin. Contoh lainnya, misal ada entitas namanya mahasiswa dan jurusan. Di sini, semua mahasiswa memiliki satu jurusan. Jika kita balik, sebuah jurusan dapat dimiliki oleh banyak mahasiswa. Ini untuk relasi yang one to many atau many to one. Relasi yang ketiga adalah relasi many to many. Misal ada suatu entitas namanya mahasiswa dan mata kuliah. Jika relasinya many to many, dapat kita artikan bahwa mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Jika kita balik, sebuah mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi ini adalah relasi many to many. Misal contoh lainnya adalah entitas namanya mahasiswa dan buku. Untuk relasi many to many, berarti seorang mahasiswa dapat meminjam banyak buku. Jika dibalik, berarti sebuah buku dapat dipinjam oleh banyak mahasiswa. Itu untuk relasi many to many. Demikian untuk materi di unit 5. Semoga penjelasan singkat ini bisa diterima dan bisa dimengerti. Sampai jumpa di materi selanjutnya.